Tugas-tugas keimigrasian di era saat ini semakin dinamis dan berkembang. Mulai dari perumusan, pelaksanaan kebijakan administrasi, pelayanan, pemantauan, hingga penegakan hukum keimigrasian, semua diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi kini dipimpin oleh Silmi Karim, sosok yang dikenal sebagai profesional di bidang industri pertahanan, sekaligus mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel. 1 tahun 8 bulan Silmi menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, dirinya berupaya meningkatkan layanan keimigrasian yang baik bagi masyarakat. Ini saya lagi menjalankan satu operasi pengawasan orang asing mulai dari 2 bulan lalu, sangat ketat dan kita akan lanjutkan terus ya, untuk memberikan efek jera gentar kepada warga negara asing dalam kegiatannya di Indonesia. Kalau waktu itu sebatas hal yang norma-norma, ya. Sekarang kan udah nggak ada nih yang buka baju apa ya di tempat-tempat sakral gitu ya. Nah sekarang kita lagi operasinya terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang asing. Di masa kepemimpinannya, Ditjen Imigrasi telah menindak ribuan warga negara asing yang nakal, baik melanggar norma dan etika maupun melanggar aturan kegiatan usaha. Sebelum menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi dikenal sebagai spesialis BUMN sakit, berbekal pengalaman dari 7 posisi di kementerian dan lembaga yang pernah ia geluti sebelumnya. Menurut Silmi, soft skill dan leadership yang kuat bisa membentuk Ditjen Imigrasi lebih baik. Itu semua ilmu yang saya peroleh dalam perjalanan awal karir saya. Masuk ke BKPM, investasi. Jadi ada 7 kementerian lembaga yang saya sudah masuki. Pada dasarnya apa? Pada dasarnya adalah kebanyakan soft skill. Karena kalau hard skillnya, anggota kita itu udah punya. Gitu kan? Nah, soft skill and leadership. 2 itu. Pak Silmi, akhirnya Pak, long time no see Pak. Saya ketemu lagi dengan Bapak setelah sekian tahun. Gimana kabarnya Pak? Kabarnya sehat ya, dan baik, mudah-mudahan. Tapi kesibukan pasti selalu beriringan kayaknya nih dengan dimanapun Bapak berada. Kesibukan pasti. Kebetulan tugasnya memang yang mesti sibuk supaya bisa lancar itu mesti sibuk gitu. Nggak bisa santai-santai. Jadi tugasnya berat-berat terus. Tapi di tengah-tengah kesibukan pasti yang saya tahu dari dulu Bapak adalah orang yang selalu rajin olahraga. Masih goes dong Pak? Masih. Cuman ya kalau di imigrasi itu karena banyak jamuan, banyak perjalanan dinas, itu makannya juga banyak juga. Berarti olahraganya harus porsinya sebanyak juga Pak ya? Iya. Nah jadi Pak Silmi ini sebenarnya selain hobi juga goes, hobi juga lari juga kan Pak. Karena kalau saya melihat Instagram Bapak gitu, Bapak sering mengunggah aktivitas olahraga ketika kunjungan ke luar negeri, ke daerah, pasti Bapak selalu menyempatkan untuk berolahraga. Nah tapi ada satu nih Pak yang saya masih penasaran, masih main bola nggak? Bola masih, tetapi nggak sesering dulu. Nggak sering dulu ya? Masih pingin aktif lagi. Dulu itu seminggu bisa 2-3 kali. Dulu? Sekarang paling? Dulu tuh ya sampai awal-awal di imigrasi lah. Masih. Kalau sekarang sebulan sekali aja udah bagus. Berarti emang sibuk banget nih Pak Silmi ini. Karena Pak Silmi ini salah satu yang memang hobi banget sama bola Pak ya. Dan katanya menjadi striker. Tahu aja. Tahu saya Pak, sering nonton. Sering cetak gol, sering selebrasi juga. Jadi saya tahu nih Bapak nih. Nah Pak, tapi awal 2023 kan Bapak setelah lama di profesional, menjalani bisnis di BUMN, dari pindah terus ke Krakatau Steel, akhirnya masuk ke birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Nah pasti itu kan membutuhkan adaptasi juga Pak, dalam hal kepemimpinan misalnya, karena banyak juga misalnya yang mengatakan bahwa budaya di birokrasi dan di korporasi itu sesuatu hal yang berbeda. Nah Bapak sendiri
Gimana sih Pak adaptasinya selama 1 tahun ini masuk ke birokrasi? Sebenarnya esensi dalam menjalankan organisasi itu kan sama aja. Ya. Leadership itu kan tidak beda. Bagaimana kita bisa menggerakkan anggota kita gitu ya untuk bekerja dengan baik. Yang paling penting kan sebagai pimpinan itu kan kita bisa mengarahkan pasukan kita atau anggota kita itu ke satu titik di mana mereka itu ada guidance. Oh, kita ke sana, ya. Terus kemudian yang kedua, kita tahu caranya untuk mencapai ke sana itu bagaimana. Kita kasih tahu, ntar mencapai sana kita. Kemudian yang ketiga ya kita bareng-bareng menjalankan itu untuk sampai ke sana. Nah, mau itu di perusahaan, ya, mau itu di birokrasi, sama. Gitu. Aturan yang beda, Ya. ya, karena kalau di BUMN itu kan kalau sukses atau di perusahaan sukses kita bisa memberikan bonus. Iya. Nah kalau di birokrasi nggak bisa, sehingga memotivasi anggota di birokrasi itu ya lebih terbatas dibandingkan dengan di perusahaan atau di BUMN. Ya. Itu aja. Tapi dari sisi yang lain, kalau di BUMN dituntut untung, kalau di birokrasi kan tidak dituntut untung. Ya, jadi ada plus minus lah. Ya. Tapi judulnya sama, yaitu mimpin organisasi untuk mencapai tujuan. Dan kebetulan juga imigrasi adalah lebih ke pelayanan kepada masyarakat kan Pak? Enggak Artinya juga. Ada juga hal yang lain sebenarnya. Juga. Imigrasi itu bisa penyidik. Saya punya 2.000 penyidik lebih. Penyidik. Ya. Namanya PPNS. Ya. Nah kemudian kita ada Direktorat Intelijen. Ya. Ada Direktorat Pengawasan dan Penegakan Hukum. Jadi operasi, ya kayak sekarang Sri Paus mau datang ke Indonesia, kita mengantisipasi hal itu, memastikan bahwa kegiatan tersebut lancar. Ya. Karena beliau kan juga datang ke Timur Leste, kemudian berangkat penduduk NTT juga ingin ke Timur Leste. Nah ini kan harus kita pastikan proses perlintasan keimigrasiannya lancar. Itu salah satunya lah yang sekarang lagi menjadi concern kami. Nah kemudian di Bali, ya, pengawasan orang asing. Ya. Ini saya lagi menjalankan satu operasi pengawasan orang asing mulai dari 2 bulan lalu, sangat ketat dan kita akan lanjutkan terus, ya, untuk memberikan efek jera gentar kepada warga negara asing dalam kegiatannya di Indonesia. Kalau waktu itu sebatas hal yang norma-norma, ya. Sekarang kan udah nggak ada nih yang buka baju apa ya di tempat-tempat sakral gitu ya. Nah sekarang kita lagi operasinya terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang asing. Agak susahnya itu adalah mereka sebagian punya izin, yang nerbitkan adalah pemerintah provinsi atau daerah. Ya. Nah ini yang saya perlu sinkronisasi dengan pemerintah daerah agar jangan juga diberikan izin pada kegiatan usaha UMKM yang bisa dilakukan oleh masyarakat Bali atau Indonesia. Jadi terkait dengan ekonomi juga sebenarnya tugas imigrasi. Ekonomi, keamanan, lengkap. Orang kan berpikir, oh imigrasi hanya pelayanan paspor aja. Itu hanya sebagian kecil. Yang paling sulit itu adalah memastikan orang yang masuk ke Indonesia itu benar. Nggak sembarangan. Itu satu. Kemudian kedua, kita melakukan operasi juga terhadap orang-orang yang bermasalah. DPO luar negeri, ya, ataupun juga urusan cegah dan tangkal ya, terhadap warga negara Indonesia dan asing. Ya. Ada database atau misalnya warga negara asing pelaku pedofilia. Kita nggak pingin mereka masuk, ya kan? Nah ini kan
mencari informasinya, terus kemudian sampai kita menangkal supaya mereka masuk ke dalam database kita, masuk ke dalam database cegah dan tangkal. Ini kan merupakan alur yang juga memerlukan perhatian. Jadi tidak hanya pelayanan, tetapi juga ada security maupun juga ekonominya, tetapi dalam memfasilitasi sebagai fasilitator. Kan kemarin juga sebenarnya beberapa bulan ke belakang kalau kita lihat di berita di media sosial banyak sekali kan Pak warga negara asing kemudian terutama di Bali lah kemarin melihat banyak masalah gitu kan. Nah, imigrasi sendiri kalau melihatnya sebenarnya ada kesulitan tidak sih Pak melakukan tracking atau pengawasan ini Pak? Ini yang harus kita akui bahwa media sosial ini lebih menarik ketika informasinya itu negatif. Ya, tapi media semua ya, media negatif itu senang. Ya. Tapi ketika imigrasi menangkap, melakukan operasi, atau institusi lain misalnya polisi menangkap, itu pemberitaannya atau likes-nya itu berbeda. Ya, sehingga persepsi di masyarakat yang viral itu, ya, itu imigrasi Bali tidak aman, gitu kan? Nah ini kan malah merugikan Indonesia sendiri. Ya. Kalau saya mending pas-pas saja. Cuman karena trennya seperti itu, ya saya gerakkan anggota udah lebih aktif lagi. Cuman ya akan ada dampak ya. Apa tuh Pak dampaknya? Ya dampaknya kan akhirnya kalau kita bicara mengenai pariwisata, kan itu dibutuhkan relaksasi. Ya, kenyamanan bagi orang. Kalau misalnya sedikit-sedikit kita tangkap, itu akan berdampak. Tapi nggak apa-apa, saya ikutin. Maunya manfaat masyarakat apa, saya ikutin. Tapi saya udah ingetin bahwa kalau mereka tidak rileks, itu akan berdampak. Ya, jadi konsekuensi daerah ya yang tujuan pariwisata itu memang loose. Ya. Walaupun ada hal-hal yang mesti dijaga. Tetapi koridor itu mesti ada. Nggak bisa strict. Ya. Tapi nggak apa-apa. Saya sekarang mau coba nih. Ya bukan mau coba, sudah menjalankan yang strict. 2 bulan terakhir ini strict. Kita lihat nanti responnya seperti apa. Jangan nanti saya diprotes. Wah imigrasi kekencengan nih. Nanti berdampak negatif terhadap pariwisata. Gitu kan. Pak, tapi pemerintah sendiri satu suara tidak dengan kebijakan yang akhirnya Bapak jalankan ini selama 2 bulan ini? Iya sebenarnya kalau masalah suara atau nggak suara kan itu kan bukan dalam hal pemilihan umum kan, dalam hal kan masing-masing sudah punya tugas fungsinya, tinggal bagaimana menjabarkannya. Gitu kan, adik kakak aja bisa nggak sepakat, ya kan, dalam berdiskusi, ya kan, apalagi kalau kita udah melibatkan ribuan orang bekerja, ya institusi yang berbeda, gitu ya. Tetapi yang penting kan kita jelas kewenangannya apa, tanggung jawabnya apa, ya, sehingga kita bermain di wilayah itu. Ya, tetap kita mendengarkan masukan daripada masyarakat, masukan daripada kementerian atau lembaga lain, itu merupakan bagian daripada proses. Cuman masalah intensitas itu kan kewenangan kami. Nah, yang tadinya misalnya ya agak loose, tetapi masih dalam koridor, ya ini koridornya kita persempit lagi. Kita nanti tahu titik equilibriumnya di mana. Yang terbaik misalnya untuk Bali, untuk Jakarta seperti apa. Sudah terlihat Pak perubahannya semenjak kebijakan dilakukan? Viralnya makin dikit, ya kan? Cuman sekarang yang saya lagi mau kejar tuh yang industri mikro, kecil, menengah di Bali yang beroperasi. Sulit juga Pak. Pada akhirnya koordinasi dengan pemerintah daerah juga harus. Kalau udah terbit kan kita nggak perlu koordinasi lagi kan, ambil, kita proses. Koordinasi itu kan dalam hal operasi, tapi kalau dalam hal kewenangan kan kita tidak bisa mencampuri kewenangan, misalnya izin restoran, izin toko, izin penyewaan motor, itu kan kewenangan dari pemerintah daerah. Ya paling kita menyampaikan feedback, loh ini loh dikasih izin,
Tapi juga itu tidak lepas daripada pernah di satu saat, ya, atau tepatnya sebelum saya jadi Dirjen Imigrasi, investor asing itu bisa berinvestasi dengan hanya uang 1 miliar Di di Indonesia. Indonesia. 1 miliar itu kategorinya UMKM, Ya, kecil. ya kan? Harusnya kan yang masuk ke Indonesia kan ratusan miliar, ya. Nah, waktu itu saya komunikasi. Menteri Investasinya masih Pak Bahlil, ya. Kami menyampaikan bahwa jangan 1 miliar, Naikin 10 dong. miliar. Nah, ini kan naikin. Supaya apa? Supaya tidak melakukan kegiatan UMKM. Karena itu adalah wilayahnya warga negara Indonesia, masyarakat. Masa bule-bule main di situ juga. Masa boleh-boleh Ada main di situ asing juga, ya kan gitu. Ya, Akhirnya kurang itu lebih. juga yang kemudian memunculkan Ditjen Imigrasi merilis Golden Visa itu, Pak. Enggak Ada loh, persyaratan-persyaratan beda, itu. beda. Golden Visa itu kan bukan buat warga negara asing biasa. Itu kan spesifik dan dananya pun yang dibutuhkan besar. Ya. Investasinya 25 juta dolar sampai 50 juta dolar. Kan nggak semua orang Jadi asing. kelasnya lebih tinggi. Ya jauh, jauh. Itu kan murni untuk membantu perekonomian. Dan di situ juga kalau yang individual harus masukkan uang itu 350.000, 700 dan 700.000, 5 atau 10 tahun. Kalau latar belakangnya ya jauh beda. Kalau ini masyarakat biasa, ini masyarakat yang upper, ya, upper class, kemudian memiliki talenta yang spesifik yang dibutuhkan Indonesia, ya, sehingga tidak bisa itu dijual secara massal. Itu untuk menarik investasi asing ke Indonesia, bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa menekan devisa kalau itu beroperasi karena industri misalnya, ya, dan hal-hal positif lainnya. Jadi memang tujuannya itu adalah produk atau pelayanan keimigrasian, ya, yang akan berdampak kepada ekonomi. Tapi bagaimana cara memfilternya, Pak? Karena mungkin orang asing yang masuk ke Indonesia terus bisa mengajukan itu, gimana sistem di imigrasi untuk memfilter? Kalau memang orang-orangnya tepat. Satu apa masa diskusi bisa habis kalau kita jelasin rinci. Ya. In general, seseorang itu kan punya track record, ya, dari sisi pekerjaannya, perlintasannya, cuitannya di media sosial, kemudian perilakunya. Ini kan semua tercatat. Ya. Kemudian juga bagaimana kondisi keuangannya dan seterusnya itu kan ada. Nah, kita kan ketika seseorang itu mengajukan visa, itu kan kita periksa. Nah, dulu di Indonesia itu bebas visa. Ya. Kemudian habis bebas visa juga izin tinggal. Nah, ketika COVID itu kan diperkaya. Jadi problem-problem yang ada ini juga tidak lepas juga dipengaruhi oleh kebijakan bebas visa di masa lalu. Gitu. Ya, jadi kita tidak bisa menyeleksi mana turis backpacker, mana turis berulah, karena setiap memiliki paspor masuk ke Indonesia, masuk bebas. Dan kemudian mereka bergaul, mereka punya itap, menetap, berulah, pukul-pukulan, apa segala macam. Bikin bisnis lagi. Nah, ini yang kita tertibkan, gitu. Nah, imigrasi sendiri sudah usianya hampir sama dengan usia Indonesia. Bahkan lebih loh, kalau kita hitung dari zaman Belanda dulu, karena imigrasi sudah ada. Jadi perjalanan-perjalanan itu kita tidak bisa lepas hanya ngelihat dari Z-nya saja. Harus lihat dari A-nya, gitu, perjalanan itu. Nah, karena norma itu juga bergeser, maka imigrasi juga menyesuaikan. Oh, berarti kalau begini itu pasti kita tindak lanjuti, gitu. Nah, kemudian dari berbagai macam informasi data yang kita miliki, itu sebagai dasar untuk kita
memberikan atau menolak visa. Itu umum. Umum. Tapi kan itu izin tinggalnya, masa tinggalnya atau stay-nya itu kan 30 hari, 60 hari, kan singkat. Nah, bagaimana dengan orang yang istimewa, yang pulang pergi, bisa tinggal semaunya, 3 bulan, 1 tahun, atau bahkan lebih. Ya, mungkin dia bisa mau bekerja. Nah, kita seleksi. Ya, kita seleksi dengan standar yang tinggi. Apakah mereka bisa beli properti? Boleh. Apartemen. Harganya $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah. Jadi tidak mengganggu properti yang ada di masyarakat. Ya kan? Itu kan yang perlu kita pastikan. Makanya saya nggak mau. Rumah tapak saya nggak mau. Ya, memberikan fasilitas keimigrasian. Nggak. Sorry. Ya. Walaupun ada diskusi ya waktu itu dengan Bapak Presiden bahkan ya sebaiknya memang kalau mau jual rumah tapak itu di kawasan ekonomi khusus KEK yang mana tidak mengganggu kebutuhan daripada masyarakat. Diskusi itu ada Pak? Untuk Ada, saya diskusi. Kebetulan waktu mau launching Golden Visa itu kan di holding room kita diskusi sampai bicara mengenai kepemilikan properti untuk orang asing. Gitu. Saya mengusulkan di situ Pak kalau berkenan dirataskan supaya ini menjadi acuan. Karena di situ ada ATR BPN juga kan, yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin transaksi properti oleh warga negara asing. Gitu. Nah, kita masih ada perbedaan, ya, karena saya khawatir kalau terlalu dibuka itu nanti bisa berdampak kepada masyarakat. Ya. Betul bahwa sektor properti memang perlu stimulus. Ya. Tetapi jangan di kawasan pemukiman umum. Ya. KEK aja. Gitu. Jadi daerah yang belum terbangun, bikin KEK, bikin fasilitas resort, bisa dijual silahkan. Gitu. Tapi jangan di, misalnya daerah sini nih, Kuningan, gitu, dibebasin gitu ya. Itu jangan, kecuali mau strata title, apartemen. Ya. Nah, jadi prasyarat-prasyarat untuk Golden Visa itu murni memang untuk memberikan dampak positif kepada ekonomi. Memang tidak jumlah yang dicari, tidak quantity, tapi quality. Nah, itulah yang kemudian kita melakukan benchmarking, Singapura, UAE, Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, seperti apa? Itu. Golden Visa atau sejenis yang ada. Pada dasarnya mereka memberikan semacam bahkan ekstrimnya citizenship, kewarganegaraan. Kita masih baru dalam tahapan izin tinggal yang bebas. UAE tidak memberikan kewarganegaraan, tetapi Eropa memberikan citizenship ya, dengan nilai tertentu. Gitu kan? Begitu juga Singapura memberikan untuk permanent resident. Amerika juga seperti itu, sejenis green card. Kalau kemudian investasi sekian juta $. Nah, coba bayangkan, misalnya kita dari luar negeri, mau memilih investasi di Malaysia atau di Indonesia. Satu, dilihat, dekat dengan bahan baku, oke, sama-sama punya sawit. Ya. Kemudian kalau di Indonesia representatifnya, board of director-nya atau board of commissioner-nya bisa mendapatkan izin tinggal yang 10 tahun. Nggak perlu tiap tahun memperpanjang. Ya lebih pilih Indonesia dibandingkan Malaysia. Kan gitu. Ini kan bagian daripada kita bersaing. Ya. Bersaing secara sehat, global, competitiveness yang kita bangun ya, agar Indonesia lebih menarik untuk investasi. Pak, saya kepikiran tadi Pak yang soal properti untuk warga negara asing gitu. Kan sekarang kalau kita baca berita gitu kan ada beberapa juga kabar bahwa warga negara asing sudah punya rumah, gitu, rumah tapak juga. Nah itu di mana? Nanti ada Pak kalau misalnya berita-berita itu. Artinya itu harus dicek ulang juga untuk ya, imigrasi. itu harus kita tata yang baik. Jangan sampai
kemudian bisa memberikan dampak sosial kepada masyarakat. Yang jelas kalau dari saya tidak, gitu ya. Yang ada kan di Bali itu kan pinjam nama, kawin, gitu. Nah itu ATR BPN lah yang bisa lebih menjawab itu, ya kalau mengenai masalah kepemilikan atas properti, walaupun itu WNA, kan nggak semuanya WNA urusan imigrasi kan. Tapi saya ngebayangin juga sih Pak, ngebayangin gini, kalau misalnya dengan banyaknya kasus ini loh WNA yang bermasalah gitu. Kan udah enggak. Iya, sekarang enggak ya. Kadang-kadang saya masih kebayangin itu. Apa istilahnya hoax yang diulang-ulang itu akan jadi kenyataan gitu loh. Ya tapi gitu Pak, jadi kalau misal warga negara kita atau teman-teman kita lah gitu, kalau keluar negeri itu kan pasti untuk ngerokok aja pasti, wah nggak boleh ngerokok di sini nih, ikut aturan gitu kan. Nah WNA yang datang ke sini justru kayaknya kok bebas banget gitu kan. Ya, kalau urusan rokok yang menertibkan siapa? Bukan imigrasi. Iya. Iya kan, kalau di jalan kan juga bukan imigrasi. Ya. Jadi masalah kepatuhan itu orang Indonesia ke Singapura jadi patuh. Patuh. Di Indonesia jadi rusak. Iya kan? Gitu. WNI kan? Iya kan nggak bisa ditangkap juga. Ya kan? Itu kan masalah budaya, bagaimana buang sampah segala macam. Ya kan, tidak mau antri berebut. Kalau di Singapura mau antri, ya itu memang menjadi satu sistem yang mana nggak bisa kita pilah-pilah mana yang menguntungkan, tapi tidak mendiskusikan secara komprehensif, kemudian mencarikan solusi yang komprehensif, ya akhirnya hanya sepotong-sepotong yang tidak terintegrasi. Nah, memang dibutuhkan koordinasi, dibutuhkan juga tindak lanjut yang cepat, ya, untuk kita bisa melakukan perubahan. Ya kayak waktu saya pertama kali masuk, ya, nggak ada layanan online untuk permohonan visa, ya. Salah satunya karena tidak ada proses pembayaran kartu kredit untuk masuk ke kas negara. Itu kan baru ada setelah kami urus. Sehingga baru bisa online. Nah online nggak ada pembayaran, bagaimana mau bayar ke siapa? Pakai wesel. Ya kan? Kan nggak mungkin. Platform tanpa layanan pembayaran online nggak bisa. Ya. Nah itu adalah proses yang waktu itu saya berserta jajaran lakukan dengan Kementerian Keuangan. Akhirnya terbit Peraturan Menteri Keuangan untuk pembayaran melalui kartu kredit. Sebelumnya nggak ada itu. Nggak ada gitu. Jadi kita mau ngomong SPBE segala macam, lah bayar kartu kreditnya nggak ada. Bayar pakai online aja nggak ada. Gitu. Nah kita yang inisiasi dulu awal. Gitu. Terus kemudian izin tinggal. Dulu harus datang ke kantor imigrasi untuk membuat dan memperpanjang. Sekarang nggak perlu, online. Bayar kartu kredit. Gitu. Sehingga saya dengar tadi, saya ngobrol sama Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, itu turun drastis. Ya. Dari biasanya misalnya pemohon itu untuk izin tinggal sekitar 400-an, ya, itu turun menjadi 150-an. Gitu. Artinya itu sepertiga sampai seperempatnya itu sudah, 3/4-nya sudah pakai online. Kan itu baik. Ya. Artinya kan kita lebih maju. Dibandingkan Amerika, dibandingkan even Singapura, ya, dibandingkan Malaysia. Kenapa? Semuanya lewat online. Artinya digitalisasi menjadi satu fokus utama. Cuman masalahnya WNA-nya nggak pernah cerita di media bahwa kemudahan-kemudahan sudah diperoleh. Coba dia bikin bikin viral gitu, ya. Atau mungkin udah bikin tapi masyarakat nggak ada yang paham gitu, ya. Jadi banyak yang kita udah lakukan. Ya sekarang di bandara, autogate, ya kan? Itu kan mempermudah, nggak ada antrian. Udah nggak perlu pakai protokol. Protokol saya larang. Wah, yang protes banyak. Gitu. Kenapa? Karena kebiasaan kan. Coba kalian di Singapura, nggak ada yang jemput depan pesawat kan nggak apa-apa. Ya. Tapi ke Indonesia, itu kayak udah protap. Keluar pesawat harus ada yang jemput. Gitu. Padahal itu area steril. Selain orang imigrasi nggak boleh masuk. Atau yang memiliki kartu yang dikeluarkan oleh
pejabat terkait di bandara. Gitu. Tapi pingin harus ada. Kebiasaan. Gitu, maksa. Gitu. Ya, kebiasaan-kebiasaan itu dimulai dari kita sendiri. Ya, itu harus konsekuen. Nah, saya larang protes, ya kan? Tapi tetap aja larang. Ya kan, karena autogate sudah ada. Ya. Bahkan warga negara asing bisa melewati. Dan saya baru mengeluarkan kebijakan, kalau tadinya 14 tahun minimal yang bisa melalui autogate, sekarang 6 tahun Sudah bisa. minimal. Bisa. Bisa. Gitu. Jadi ruang cakupan untuk yang melewati autogate itu bisa Lebih lebar ya. lebih banyak lagi gitu. Oke, Pak, artinya bahwa digitalisasi menjadi fokus utama ketika Bapak ada di imigrasi gitu. Paspor nih, Pak. Nah, yang terbaru kemarin baru meluncurkan paspor Indonesia yang baru kan, Pak. Nah, sebenarnya mungkin Bapak bisa menjelaskan karena mungkin teman-teman di rumah juga masih belum aware nih terkait dengan paspor ini. Kenapa harus ada paspor baru? Terus perbedaannya apa dengan yang lama gitu? Oke. Pertama kita lihat dari tujuan kita mau upgrade paspor kita. Ya. Pertama, upgrade yang dilakukan itu dari non elektronik menjadi elektronik. Menjadi elektronik itu sudah merupakan satu signifikan perubahan ya, change ya, significant change untuk kekuatan daripada security passportnya. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak masyarakat tidak tahu bahwa kenapa sih Indonesia itu harus memiliki visa kalau mau keluar negeri. Ya, padahal kan katanya Indonesia negara maju. Kok masih banyak yang nggak menerima Indonesia sih? Ya. Nah, ada 4 hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah security daripada si paspor. Gampang dipalsukan tidak. Kalau non elektronik, itu gampang dipalsukan. Ya. Diganti fotonya, karena dia tidak ada komputernya, tidak ada chipnya yang menyimpan foto sama biometrik kita, foto, sidik jari. Ya. Nah, akibatnya banyak negara itu tanda tanya kalau pakai paspor Indonesia itu harus dilengkapi dengan visa. Oke. Nah, makanya langkah pertama saya adalah mutakhirkan security daripada si paspor fisik. Kemudian kekuatan paspor suatu negara di luar negeri selain daripada tadi security daripada pasportnya, ya, yang kedua adalah kondisi dalam negeri dari si pemilik paspor. Apakah sedang ada perang saudara seperti ISIS gitu kan, di Syria gitu ya, atau di Irak, itu kan negara-negara yang boleh dianggap dalam internal keamanan dalam negerinya tanda tanya. Ya. Kemudian yang ketiga, karena kalau kayak gini cenderung orang pengen kabur kan, nggak mau pulang. Ya, jadi harus kasih visa. Ya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah diplomasi, ya, daripada pemerintah satu negara dengan pemerintah negara lainnya. Nah, hubungan kita dengan Kemenlu itu sangat baik, sehingga kita bisa bersama-sama berdiplomasi dengan negara lain untuk mengupayakan bebas visa untuk Indonesia. Yang keempat adalah perilaku kita. Perilaku warga negara Indonesia ketika ada di luar negeri. Apakah patuh? Apakah melanggar? Apalagi melanggar dari sisi keimigrasian. Misalnya overstay. Harusnya cuma dikasih waktu seminggu, dia tinggal 2 minggu.
harusnya nggak boleh kerja, dia boleh kerja. Apa dia bekerja. Nah itu kan pelanggaran. Nah ini sangat mempengaruhi suatu negara memberikan bebas visa kepada Indonesia. Nah, saya kan konsentrasinya di wilayah saya nih. Dokumen paspornya harus secure. Selain kita elektronik, ya, yang hijau udah ada yang elektronik ya, Iya, tapi ini elektroniknya kita upgrade lagi, kita kasih security lagi, terus kemudian kalau kita desain security-nya, kenapa nggak sekalian kita desain penampilannya, ya kan? Nah, untuk itu kita harus rubah kan. Penampilan yang pertama kali apa? Warna, Nah, ya. Terus warna apa nih? Saya kepikiran waktu itu kenapa kita nggak burgundy aja sih? Agak merah ke merah hati, ya atau merah wine ya, seperti negara-negara Eropa. Itu kan berbalik kepada selera saya. Tidak boleh dong. Nah, terus diskusi ini di internal. Gimana? Terus kemudian, apa kita merah putih aja ya? Kan itu kan jati diri Indonesia. Bendera merah putih. Gak akan ada yang berani protes lah. Kalau merah putih kan, udah lo protes bendera Indonesia kan. Ya udah itu aja deh. Gitu. Nah terus kemudian desain dalamnya seperti apa? Udah bosen nih binatang, bangunan gitu kan. Kita kan kaya kain ya. Ada corak itu termasuk batik di dalamnya itu. Tenun batik di dalamnya ada 5.849. Kaya sekali kita. Kenapa kita nggak ambil sebagian dimasukin ke paspor? Sehingga konsepnya adalah kain Nusantara. Merajut Indonesia ya, dengan khasanah yang dimiliki salah satunya adalah kaitan dengan kain. Nah, dikemas dalam cover merah putih. Jadi kain-kain ini dari Sabang Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, itu dikemas merah putih. Adalah Indonesia. Ada lambang negaranya di situ. Ya, Garuda. Itu. Jadi, jadilah pikiran itu kita berikan kepada desainernya. Ya. Ada 3 yang mendesain. 1 dari luar negeri. Gitu. Nah, ide-ide ini kita kumpulkan mana yang bagus segala macam, terus kemudian kita finalkan. Ya. Jadilah yang sekarang. Yang kita sudah desain, kita sudah launching. Mungkin ada pertanyaan, Pak kok nggak langsung diterbitkan? Tenang, ada tanggal mainnya. Launchingnya 17 Agustus 2024, launching desainnya, untuk launching pelayanannya 17 Agustus 2025. jeda setahun nih Pak. Jeda setahun, kenapa? Kan harus disiapkan, belangko paspornya harus dicetak, belangko yang hijau itu kan masih ada stok. Kemudian kan juga konfigurasi daripada hardware-nya kita harus siapkan. Ya, IT-nya kita harus siapkan juga, dalam dan luar negeri. Nah, ini semua kan mesti dikelola dengan baik, disiapkan dengan baik. Jangan sampai nggak siap, malah kontraproduktif. Nah, setahun kita siapin. Gitu ya. Termasuk soal teknologi tadi yang baru tadi itu Pak. Nah, kalau ditanya warnanya apa? Merah putih. Merah dasarnya, putih warna Garudanya. Pak, tadi soal teknologi tadi balik Pak. Jadi yang membuat ini baru teknologinya tadi di chip tadi itu ya Pak? Chip bukan teknologi yang baru, tetapi ada fitur-fitur lain di dalamnya seperti fitur yang kita ambil dari teknologi penerbitan uang. Ya, apakah itu ketika dipegang itu ada kayak teksturnya, terus kemudian juga ada
saya lupa nama detail security features-nya gitu ya, tapi ada beberapa yang kita masukkan di situ. Jadi susah dipalsukan. Gitu. Hebatlah yang bisa memalsukan itu. Pak, ini pertanyaan awam Pak. Kalau udah upgrade, biasanya kan anggarannya meningkat. Nah, apakah nanti masyarakat juga biaya untuk pembuatan paspornya juga meningkat juga Pak? Kita belum sampai ke sana, tapi kita kita lihat nih begini. Di antara negara-negara ASEAN, paspor Indonesia itu yang paling murah. Kita sampai hari ini masih berpikiran harga yang sama. Oke. Gitu ya. Walaupun sudah kita tambah masa berlakunya 10 tahun. Ya. Ini merupakan juga satu kajian ya, dan juga satu proses karena 10 tahun ini kan sebenarnya pilihan 5 atau 10. Ya. Nah, ini tentunya kalau ditanya ke depan nanti berapa, apa ini segala macam, seandainya ada penyesuaian pun wajar. Karena waktunya kan sudah 10 tahun, terus kemudian udah lama tidak pernah naik. Gitu. Dan nggak ada artinya dibandingkan dengan harga tiket pesawatnya. Ya kan? Balik ke tiket pesawat. Gitu. Jadi, dan ini berlakunya 10 tahun. Saya rasa harga belum menjadi satu isu ya untuk kita istilahnya jadikan itu kebijakan ya. Yang terpenting sekarang bisa dipersiapkan dulu gitu. Walaupun tentunya seandainya dinaikkan pun tetap lebih murah dibandingkan dengan di luar negeri. Kemungkinan tetap lebih murah ketimbang yang ada di luar negeri Pak. Itu bisa jadi catatan tuh buat sahabat-sahabat kompas.com yang mungkin mempertanyakan karena ini tadi kan lebih canggih, terus ada upgrade dan sebagainya. Pasti biasanya kalau masyarakat Pak tanya, wah jangan-jangan naik nih. Biasanya gitu kan. Makanya pesan sekarang. Bisa pre-order Pak ya. Pak, tadi kita masuk ke sesi terkait dengan kepemimpinan Pak. Saya rasa ini juga hal yang penting karena kalau melihat karir Bapak gitu kan, banyak orang yang mengatakan bahwa Bapak sebenarnya tidak punya background di militer begitu kan, tapi juga ternyata Bapak masuk ke industri pertahanan juga gitu kan. Nah setelah itu mulai masuk ke bisnis, terus sekarang ada di birokrasi. Dari perjalanan karir itu hal apa Pak yang menjadi titik balik kayaknya ini titik balik saya nih untuk akhirnya bisa berkarir sampai hari ini Pak? Saya selalu mengutamakan ketika kita diberikan tugas, kewenangan, tanggung jawab itu memberikan nilai tambah kepada si pemberi tugas. Yang diharapkan A, tapi kita bisa juga A, B, C, D. Sehingga ada hal yang tidak biasa. Jadi kalau misalnya orang biasa memberikan 10, saya berusaha untuk 13. Terus kemudian yang berikutnya saya suka memperbaiki sesuatu yang hubungannya dengan masyarakat, manfaat kepada masyarakat. Pelayanan, ya, kemudian digital. Saya intinya nggak mau kalah lah sama luar negeri, gitu kan? Kenapa? Bisa, bangsa kita bisa. Bisa. Harus lebih baik. Ya, faktanya sih kalau orang yang melihat pelayanan dulu sama sekarang beda sekali, ya. Di airport auto gate, pesan paspor bisa online, pelayanan bisa Sabtu Minggu. Ini kita bicara ASN loh, pegawai negeri, Sabtu Minggu kerja. Ya. Terus kemudian ada di mall yang dulu tidak pernah ada gitu kan, immigration lounge, kita ada. Gitu. Dan kita akan ada beberapa lagi nih di Jakarta immigration lounge yang hadir di tengah masyarakat. Terus kemudian juga hal-hal lain yang
kiranya memberikan kemudahan. Ya, kebijakan yang dulu harus ada rekomendasi Kementerian Agama atau Kanwil Kementerian Agama untuk haji dan umroh, sekarang nggak usah. Bikin paspor tidak perlu itu. Mau ibadah kok repot amat. Gitu kan. Dan banyak hal lainnya yang kita sederhanakan ya, tanpa mengurangi fokus keamanan. Sehingga ya apa yang dirasakan itu menjadi lebih baik. Nah, jadi pertama memberikan nilai tambah ya atau dalam tugas, kemudian kedua adalah memperbaiki ya khususnya yang layanan masyarakat ya. Yang ketiga adalah ya happiness atau kebahagiaan itu yang paling mendasar itu kalau kita bisa membahagiain orang. Gitu ya. Jadi berbuat untuk masyarakat banyak. Ya. Untuk diri saya sendiri sudah cukup. Ya. Sehingga pikiran, waktu ya itu sebesar-besarnya untuk masyarakat. Nah, pada setiap penugasan pasti ada irisannya. Kalau tadi dibilang dulu saya tidak ada dulu, tapi abis itu kan saya sekolah. Terus kemudian passion saya di pertahanan, kemudian masuk ke industri pertahanan, ya di Pindad, ya. Saya juga ada pendidikan intelijen, pendidikan security, pendidikan defense, ya defense management. Saya ambil di Naval Postgraduate School, NPS di US, ya. Itu di bawah US Army, US Navy, Angkatan Laut Amerika. Saya ambil di pendidikan di NATO School, ya. Kalau nggak salah saya lulusan pertama pendidikan di NATO School. Nah, itu semua ilmu yang saya peroleh dalam perjalanan awal karir saya. Masuk ke BKPM, investasi. Masuk ke, jadi ada 7 kementerian lembaga yang saya sudah masuki. Pada dasarnya apa? Pada dasarnya adalah kebanyakan soft skill. Karena kalau hard skillnya, anggota kita itu udah punya. Gitu kan? Nah, soft skill and leadership. 2 itu. Ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan ide, bagaimana kita menampung dan kemudian, kan karena pinter-pinternya kan kita kumpulin aja. Ya kayak waktu di Krakatau Steel, saya bukan ahli metalurgi. Ya. Tapi kan itu semua pada kuliah metalurgi. Bagaimana yang terbaik? Nah, saya kumpulin, ya udah ambil keputusan. Oke, kita ambil keputusan ini. Ini kan semacam moderator mengambil kesimpulan. Nah, ini kan butuh skill kan. Mana yang kita mau pilih? Oke, setuju? Oke, putusin. Nah, yang penting ambil keputusannya cepat. Jangan karena kita ngerti, kemudian kita sok tahu, ya, nggak ngambil keputusan. Ya, bahaya juga. Akhirnya nggak ada kemajuan. Gitu. Rapat terus kan. Rapat terus juga nggak baik juga gitu ya. Keputusan yang dibutuhkan oleh pimpinan. Nah, harus cepat kan? Harus cepat. Ya untungnya tugas yang diberikan itu tugasnya pimpinan. Yang repot itu kalau misalnya tugasnya saya ada di operator. Nggak ngerti saya. Gitu cara membuatnya. Gitu. Nah ya jadi bagaimana kita mengorkestrai ya, anggota saya yang jago-jago ini, yang pinter-pinter ini, untuk kemudian kita mengambil satu keputusan, kebijakan, langkah yang kemudian diikuti oleh anak buah kita dan bisa menghasilkan satu karya yang optimal. Pak, ada tantangannya sih terkait dengan generasi. Kan Bapak mungkin bekerja sekarang juga dengan banyak generasi, Pak ya. Ada generasi X, ada Y, sampai yang sekarang saya yakin pasti teman-teman di bawah nih CPNS untuk masuk ke imigrasi pasti generasi Z. Nah, itu akan menjadi tantangan tersendiri, Pak, untuk mengelola satu institusi. Saya 39 tahun jadi dirut PT Pindad. Ya. Banyak senior saya, ya, bahkan anak buah saya pun itu waktu itu beragam.
Gen Z belum kerja tuh zaman itu. Ya, kira-kira 10 tahun lebih itu kan. Gen Z masih pada sekolah. Nah, sebenarnya manusia itu kan yang penting satu, nyaman. Atau kerja enak. Tapi tidak seenaknya, kan gitu. Ya, enak tapi tidak nyaman dulu gitu. Diakui, ya, tidak di press gitu kan. Kita hormati, ya. Dan jadi pimpinan itu kan sebisa mungkin melayani anak buah, bukan melayani dalam arti yang biasa gitu. Tetapi kita menyediakan atau memastikan anak buah kita bisa bekerja dengan baik. Ya. Nah, kemudian setelah nyaman itu, ya, kita juga memanage yang namanya harapan, hope. Mau itu yang senior, mau itu Gen Z, pasti semua punya harapan. Kita nggak ngomongin cita-cita nih. Cita-cita kan urusan pribadi ya. Tapi harapan. Harapan apa? Yang kita bisa diberikan sebagai pimpinan. Nah, itu memanage hope. Mau itu defense, mau itu intelijen, mau itu imigrasi, mau itu BUMN, investasi, semuanya sama. Memanage apa? Orang. Ya. Kalau enggak bisa memanage hope, enggak akan sukses. Bagaimana anak buah kita bisa lari? Ya. Emangnya, wah saya memang itu harus ada percikan hope yang mereka pegang. Nah itulah dimainkan. Sorry. Pak, ini mungkin jadi pertanyaan, mungkin menjadi pertanyaan terakhir nih Pak, karena kayak waktu juga. Nah tadi Bapak sudah di komisaris sudah, di dirut sudah, di dirjen sekarang eselon 1 sudah. Nah next nih Pak, kalau ada atau Bapak diberikan amanah lagi di jabatan yang lebih tinggi, siapkah untuk itu Pak? Yang bisa nilai saya itu kan bukan saya sendiri, ya. Pimpinan atau yang punya kuasa untuk melihat, gitu. Kalau saya cuma bisa bekerja dengan apa yang diberikan tugasnya. Tugasnya berikan ini, ya udah saya kerjakan dengan baik. Kalau kaitan dengan saya bisa atau enggak, saya tidak mau membiasakan diri merasa bisa, itu jangan. Ya. Karena banyak sekali kita itu gagal di Indonesia itu karena merasa bisa. Tidak mengukur kemampuan dan pengalaman. Begitu juga track record. Sehingga kalau ditanya seperti itu, saya selalu menghindar dengan kata-kata yang kiranya misalnya yang bisa menilai itu jangan saya dong, gitu kan, orang lain. Ya. Kalau saya bilang siap salah, bilang nggak siap salah. Gitu. Oke, baik Pak Zilmi Karim, terima kasih Pak atas waktunya sudah hadir di ngobrolboskompas.com Pak. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menginspirasi juga buat teman-teman, terutama sahabat-sahabat kompas.com nih yang mau usia yang mau senior ataupun junior generasi Z ya. Jadi terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Zilmi Karim Pak atas All the waktunya best Pak. semuanya, semoga bermanfaat.